Di jantung kekaisaran Romawi yang megah, pada abad pertama SM, lahir seorang pria yang akan mengubah sejarah selamanya. Namanya Spartacus, lahir sekitar tahun 111 SM di Thrace, sebuah wilayah yang terletak di antara Eropa dan Asia. Spartacus adalah anak dari seorang prajurit, ayahnya, seorang pejuang yang terlatih, selalu berbagi cerita tentang keberanian dan kehormatan pertempuran. Dari kecil, Spartacus mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh kisah-kisah kepahlawanan dan kejayaan di medan perang. Latar belakang Spartacus memberikan gambaran jelas tentang siapa dia. Thrace dikenal dengan tradisi pejuangnya, dan ayahnya sering mengajarkan nilai-nilai kehormatan, keberanian, dan loyalitas. Di tengah masyarakat yang keras dan penuh tantangan ini, Spartacus belajar untuk bertahan dan berjuang, merasakan panggilan untuk menjadi pahlawan seperti yang diceritakan dalam kisah-kisah ayahnya. Spartacus lahir ke dalam keluarga yang sederhana. Ibunya, seorang wanita yang kuat dan penuh kasih, memberikan dukungan emosional kepada Spartacus dan saudara-saudaranya. Mereka hidup di desa kecil, di mana kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan kerja keras dan perjuangan melawan unsur-unsur alam. Sang ibu selalu mengingatkan Spartacus akan pentingnya menjaga kehormatan keluarga dan tanah air. Dengan kasih sayangnya, dia mengajarkan anak-anaknya untuk tidak hanya menghargai kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan moral dan integritas. Ayahnya, dengan ketegasan dan kebijaksanaannya, selalu memberi teladan tentang bagaimana menjadi seorang pria sejati. Dia sering membawa Spartacus ke medan pertempuran, di mana anak muda itu menyaksikan pertarungan para prajurit. Disitulah Spartacus pertama kali merasakan ketegangan dan gairah pertempuran. Suara gemuruh senjata, sorak-sorai para pejuang, dan aroma keringat dan debu adalah bagian dari dunia yang ingin ia masuki. Namun, kebahagiaan di masa kecil Spartacus tidak berlangsung lama. Ketika dia berusia 10 tahun, sebuah invasi besar oleh tentara Romawi mengguncang desa mereka. Pasukan Romawi yang kuat meluncur melalui wilayah Thrace, meninggalkan kehancuran dan kesedihan di belakang mereka. Spartacus menyaksikan bagaimana desanya diserang, rumah-rumah dibakar, dan orang-orang yang dicintainya dibunuh atau ditangkap. Saat menyaksikan kekacauan ini, Spartacus merasa marah dan putus asa. Dia tidak dapat melakukan apa-apa untuk menghentikan invasi yang merenggut hidup dan kehormatan keluarganya. Saat keluarganya dipisahkan, dia merasa terasing dan sendirian. Rasa sakit ini membakar semangat juangnya, mengubahnya menjadi hasrat untuk membalas dendam dan memperjuangkan keadilan bagi orang-orang yang tidak bersalah. Setelah invasi, Spartacus terpaksa berpindah tempat tinggal. Dia dan ibunya pindah ke kota terdekat, mencoba memulai hidup baru. Di kota ini, Spartacus berkenalan dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Dia belajar banyak tentang kehidupan dan berbagai budaya, yang membentuk pandangannya terhadap dunia. Di kota ini juga, dia mulai berlatih bela diri secara serius. Sebagai seorang remaja, Spartacus mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan kelompok militer lokal. Meskipun awalnya dia ragu, keinginan untuk membela tanah airnya mengalahkan rasa takutnya. Dia berlatih keras, mengikuti pelatihan yang ketat dan disiplin. Para pelatih melihat potensi luar biasa dalam dirinya, dan Spartacus mulai mendapatkan pengakuan sebagai prajurit berbakat. Di usia 18, Spartacus terlibat dalam pertempuran pertama yang akan membentuknya menjadi pejuang yang tangguh. Dia dan rekan-rekannya terlibat dalam serangan mendadak melawan tentara Romawi yang lebih besar dan terlatih. Dalam pertempuran itu, Spartacus merasakan adrenalin mengalir dalam darahnya. Dengan keberanian dan taktik yang cerdik, mereka berhasil meraih kemenangan mengejutkan. Namun, kemenangan itu tidak tanpa biaya. Banyak teman dan rekan sejatinya tewas, dan perasaan kehilangan ini membekas di dalam hatinya. Pengalaman tersebut mengajarinya dua hal penting, pentingnya strategi dan realitas pahit dari peperangan. Meskipun dia memenangkan pertarungan itu, Spartacus menyadari bahwa perang tidak hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang pengorbanan dan kerugian yang harus ditanggung. Keberanian yang ditunjukkan dalam pertempuran tidak bisa menghapus rasa duka yang menyelimuti dirinya. Meskipun merasakan kedamaian dalam kemenangan, Spartacus tahu bahwa perang melawan Romawi belum usai. Dia merasa tergerak untuk melanjutkan perjuangan ini. Bersama dengan teman-teman barunya, mereka membentuk kelompok kecil yang berfokus pada perlawanan terhadap penindasan Romawi. Misinya adalah untuk membebaskan tanah air mereka dari penjajahan dan memberikan harapan bagi orang-orang yang terjebak dalam sistem yang menindas. Kehidupan sebagai prajurit tidak selalu mudah. Setiap hari diisi dengan latihan, strategi, dan pengorbanan. Mereka sering menghadapi serangan dari tentara Romawi yang tidak mau memberikan ampun. Setiap pertempuran menciptakan luka yang dalam, dan perasaan putus asa kadang-kadang menggerogoti semangatnya. Namun, semangat juang Spartacus tidak pernah pudar. Suatu malam, saat mereka berencana untuk menyerang sebuah pos Romawi, Spartacus dan teman-temannya ditangkap oleh pasukan Romawi. Dalam sekejap, hidupnya berubah selamanya. Dia dijadikan budak dan dijual ke seorang pemilik gladiator bernama Lentulus Batiatus di Capua, sebuah kota yang terkenal dengan arena gladiatornya. Disinilah nasibnya berubah secara dramatis.
Dari seorang pejuang kebebasan, Spartacus sekarang terjebak dalam dunia pertarungan yang brutal, di mana hidup dan mati ditentukan oleh keberuntungan dan kekuatan fisik. Ketika Spartacus tiba di Capua, dia disambut oleh suasana yang sama sekali berbeda. Di tengah kemewahan dan kesenangan kota itu, terdapat juga kegelapan yang mendalam. Gladiator-gladiator lain menjalani kehidupan yang sama, terperangkap dalam siklus kekerasan dan kematian. Spartacus merasakan kebencian dan ketidakadilan yang lebih besar daripada sebelumnya. Di dalam arena, Spartacus melihat bagaimana orang-orang yang dianggap pahlawan oleh penonton sebenarnya adalah budak yang dipaksa untuk bertarung hingga mati. Setiap pertarungan menghilangkan nyawa, bukan hanya musuh tetapi juga teman. Dia merasa terasing, tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang mulai membara dalam dirinya. Rasa sakit dan kemarahan yang terpendam mulai memicu keinginan untuk bangkit dan melawan sistem yang menindas mereka. Sebagai gladiator, Spartacus belajar untuk bertahan hidup di arena. Setiap hari, ia berlatih dengan gladiator lain, mengasah keterampilannya dalam bertarung. Meskipun kehidupannya sangat berbeda, semangat juangnya tidak pernah padam. Ia memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini untuk mencari cara melawan penindasan yang dialaminya. Di arena, Spartacus menemukan kekuatan baru. Ia menunjukkan keterampilan bertarung yang mengesankan, dan dalam waktu singkat, namanya mulai dikenal di kalangan penonton. Setiap pertarungan menjadi tontonan yang mendebarkan, dan setiap kemenangan memperkuat reputasinya. Penonton bersorak ketika dia berjuang, tetapi di balik sorakan itu, ada kepedihan yang dalam-dalam hatinya. Dalam perjalanan hidupnya sebagai gladiator, Spartacus juga bertemu dengan para gladiator lain yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Di antara mereka ada Crixus, seorang gladiator dari Gaul yang juga menginginkan kebebasan, dan Unumaus, seorang pelatih yang juga mantan gladiator. Persahabatan yang terjalin di antara mereka menjadi sangat berarti, membentuk ikatan kuat yang dilandasi oleh pengalaman pahit dan harapan akan kebebasan. Mereka sering berbagi cerita tentang kehidupan sebelum menjadi gladiator, merindukan tanah air, dan bercita-cita untuk membebaskan diri dari belenggu perbudakan. Spartacus, sebagai pemimpin alami, mulai menginspirasi mereka untuk bermimpi lebih besar, bukan hanya melarikan diri, tetapi melakukan pemberontakan melawan sistem yang menindas mereka. Sementara gladiator lainnya mulai bergabung dengan ide Spartacus, rencana pemberontakan mulai terbentuk. Mereka menyusun strategi, mengumpulkan senjata yang mungkin mereka dapatkan, dan merencanakan pelarian mereka. Hari demi hari, tensi di dalam sekolah gladiator semakin meningkat. Para gladiator bersiap untuk mengambil langkah berani yang bisa mengubah takdir mereka selamanya. Spartacus dan rekan-rekannya mulai mengorganisir pertemuan rahasia di dalam barak gladiator, membahas rencana pelarian dan perlawanan. Di tengah kegelapan malam, mereka merencanakan tindakan yang akan mengguncang fondasi kekuasaan Romawi. Dalam pertemuan tersebut, Spartacus bertekad untuk membangkitkan semangat dan keberanian di antara gladiator lainnya. Dia mengingatkan mereka akan tujuan mereka yang lebih besar, membebaskan diri dan merebut kembali hak-hak mereka sebagai manusia. Malam-malam yang dihabiskan di barak gladiator menjadi saksi lahirnya semangat juang yang baru. Setiap cerita tentang keberanian dan perjuangan menggugah hati mereka untuk berjuang. Spartacus bercerita tentang masa kecilnya, bagaimana ia tumbuh dalam kehormatan dan rasa cinta terhadap tanah air. Dia menekankan bahwa mereka bukan sekadar gladiator, tetapi pejuang yang berhak atas kebebasan dan kehidupan yang layak. Ketika Spartacus berbicara, mata para gladiator bersinar dengan harapan. Mereka mulai merasa bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ada tujuan yang lebih besar di balik kehidupan yang penuh dengan kekerasan ini. Ikatan persahabatan dan solidaritas terbentuk di antara mereka, memperkuat tekad untuk melawan. Akhirnya, setelah berbulan-bulan merencanakan, Spartacus dan kelompoknya memutuskan untuk bertindak. Mereka mengatur rencana untuk melarikan diri dari sekolah gladiator, yang menjadi simbol penindasan mereka. Pada malam yang ditentukan, mereka meluncurkan serangan mendadak, mengambil alih senjata dan melawan para penjaga. Dalam kegelapan malam, suara pertempuran menggelegar. Spartacus memimpin serangan dengan keberanian dan keterampilan yang telah diasah dalam arena. Ia bertarung dengan semangat yang membara, merasakan setiap sabetan pedang sebagai ungkapan kemarahan yang terpendam. Ketika para gladiator lainnya melihat keberanian Spartacus, mereka semakin bersemangat untuk berjuang. Dengan serangan yang terorganisir dan semangat juang yang tinggi, Spartacus dan rekan-rekannya berhasil melarikan diri dari sekolah gladiator. Kemenangan pertama ini menjadi awal dari perjalanan baru yang penuh tantangan. Mereka meninggalkan Capua dan menuju wilayah pedesaan, tempat di mana mereka berharap menemukan kebebasan sejati. Di tengah perjalanan, Spartacus mengumpulkan lebih banyak gladiator yang ingin bergabung dalam perjuangannya. Meskipun mereka semua memiliki latar belakang yang berbeda, ada satu hal yang menyatukan mereka, keinginan untuk membebaskan diri dari belenggu perbudakan dan penindasan. Bersama-sama, mereka menjadi kekuatan yang tak terduga, siap menghadapi tantangan yang akan datang. Kabar tentang pelarian Spartacus dan kelompok gladiatornya menyebar dengan cepat. Banyak budak di wilayah sekitar mulai merasa terinspirasi oleh keberanian mereka. Mereka melihat dalam diri Spartacus bukan hanya seorang gladiator,
tetapi seorang pemimpin yang berani melawan ketidakadilan. Banyak budak yang sebelumnya merasa putus asa kini merasa harapan baru. Mereka mulai bergabung dengan Spartacus dan kelompoknya, membentuk pasukan yang semakin besar. Setiap orang yang bergabung membawa cerita mereka sendiri, pengalaman mereka sendiri, dan tekad untuk berjuang demi kebebasan. Seiring berkembangnya jumlah pasukan Spartacus, mereka mulai melakukan serangan-serangan kecil terhadap pos-pos Romawi. Keberhasilan demi keberhasilan memperkuat semangat kelompok ini. Mereka merampas persediaan, senjata, dan mengumpulkan sumber daya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran yang lebih besar. Di saat yang sama, tentara Romawi mulai menyadari adanya ancaman baru. Mereka tidak hanya menghadapi sekelompok gladiator yang melarikan diri, tetapi juga gerakan pemberontakan yang semakin besar dan terorganisir. Para pemimpin Romawi di Capua dan sekitarnya mulai merespons dengan mengirimkan pasukan untuk menumpas pemberontakan ini. Sebagai seorang pemimpin, Spartacus tidak hanya mengandalkan keberanian fisik, dia mulai menyusun strategi yang lebih cermat, memahami kelemahan lawan dan bagaimana memanfaatkan keunggulan mereka. Setiap pertempuran yang dimenangkan menambah pengalaman dan pengetahuan, menjadikan Spartacus seorang pemimpin yang lebih bijaksana. Di tengah semua kesulitan, Spartacus selalu mengingatkan para pengikutnya akan tujuan yang lebih besar. Dia menekankan pentingnya solidaritas, persahabatan, dan keberanian. Dalam pertemuan-pertemuan mereka, dia berbicara tentang visi dunia yang lebih baik, di mana setiap orang memiliki hak untuk bebas dan hidup dengan martabat. Namun, di balik semua keberhasilan, tantangan tidak pernah berhenti. Perselisihan di dalam kelompok mulai muncul. Beberapa gladiator merasa bahwa tindakan mereka terlalu berisiko, sementara yang lain menginginkan untuk menyerang secara langsung ke jantung kekuasaan Romawi. Spartacus berusaha untuk menjaga kesatuan dan fokus pada tujuan bersama. Keterampilan diplomasi dan kepemimpinannya diuji saat perdebatan internal berkecamuk. Spartacus berusaha untuk mendengarkan semua pendapat, menjaga agar setiap suara terdengar. Dia tahu bahwa untuk menjadi pemimpin yang efektif, dia harus bisa mengatasi perbedaan dan menjaga semangat bersama di antara para pejuang. Dengan setiap langkah yang diambil, Spartacus semakin mendekati takdirnya. Dari seorang anak kecil yang penuh impian menjadi seorang prajurit yang berjuang untuk tanah airnya. Dan kini seorang pemimpin pemberontakan yang memimpin gladiator melawan tirani Romawi. Perjalanan yang dia lalui penuh dengan kesedihan, kehilangan, dan harapan, tetapi juga menciptakan ikatan yang kuat di antara rekan-rekannya. Seiring dengan semakin meluasnya gerakan pemberontakan, Spartacus semakin merasa tanggung jawab yang besar. Dia tahu bahwa pertempuran yang akan datang tidak hanya akan menentukan nasibnya, tetapi juga nasib seluruh kelompoknya dan mungkin sejarah dunia. Dalam hatinya, semangat juangnya membara, siap menghadapi segala rintangan demi kebebasan yang telah lama dinantikan. Setelah pelarian yang dramatis dari sekolah gladiator, Spartacus dan pasukannya memulai perjalanan mereka menuju kebebasan. Namun, tantangan yang lebih besar menunggu. Kekaisaran Romawi, yang tidak akan mentolerir pemberontakan, segera mengirimkan pasukan untuk menangkap mereka. Di antara musuh-musuh tersebut adalah Crassus, seorang jenderal terkemuka yang dikenal karena kecerdasannya dalam strategi dan kekejamannya terhadap musuh. Crassus melihat pemberontakan ini sebagai ancaman bagi kekuasaan Romawi dan bertekad untuk menghancurkannya. Sementara itu, Spartacus dan para gladiatornya semakin berani. Mereka melakukan serangkaian serangan yang berhasil melawan pos-pos Romawi, merebut persediaan, dan mengumpulkan lebih banyak pejuang. Di setiap kemenangan, Spartacus mengingatkan para pengikutnya akan tujuan mereka, kebebasan dan martabat sebagai manusia. Dia menjadi simbol harapan bagi banyak budak dan orang-orang yang tertindas di seluruh Romawi. Untuk memperkuat pasukannya, Spartacus memutuskan untuk mencari aliansi dengan suku-suku lokal dan kelompok pemberontak lainnya. Dalam perjalanan mereka menjumpai sekelompok petani yang dipaksa bekerja untuk Romawi, yang sangat terpengaruh oleh kebijakan pajak yang menindas. Spartacus menyampaikan visi perjuangan mereka dan mengajak mereka untuk bergabung. Kita semua adalah korban dari sistem ini, katanya. Bersama, kita bisa melawan penindasan ini. Beberapa petani bersedia bergabung, memberikan Spartacus lebih banyak dukungan dan pengetahuan tentang medan tempur. Mereka membawa keterampilan bertani dan bertahan hidup, serta pengalaman dalam berperang di medan yang lebih kecil. Setelah beberapa bulan berperang, kehidupan sehari-hari di kamp para gladiator mulai terjalin dengan ketegangan. Mereka hidup di hutan, berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan. Namun, kehidupan di alam liar bukanlah hal yang mudah. Kelaparan dan penyakit menjadi tantangan besar. Spartacus memimpin kelompoknya dalam berburu dan mencari sumber makanan, sementara beberapa gladiator melatih keterampilan tempur mereka untuk persiapan menghadapi pasukan Romawi yang lebih besar. Di dalam pertemuan-pertemuan mereka, Spartacus mulai merencanakan strategi untuk menghadapi tentara Romawi. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa terus-menerus menghindar. Mereka perlu menghancurkan musuh sebelum kekuatan Romawi semakin besar. Dalam sebuah pertemuan, Spartacus mengusulkan untuk melakukan serangan mendadak ke kamp tentara Romawi, mengandalkan elemen kejutan. Apa yang kita lakukan selama ini adalah bertahan,
Sekaranglah saatnya kita menyerang, ujarnya dengan semangat. Kita harus menghancurkan kekuatan mereka sebelum mereka menghancurkan kita. Namun, beberapa anggota pasukannya meragukan usulan tersebut. Mereka takut akan konsekuensi dari pertempuran yang lebih besar. Spartacus berusaha meyakinkan mereka dengan kisah keberanian dan kesetiaan. Setiap detik yang kita tunda, semakin banyak orang yang tertindas. Kita tidak bisa menunggu lagi. Akhirnya, dengan semangat yang menggelora, mereka memutuskan untuk melakukan serangan ke kamp tentara Romawi yang dipimpin oleh Crassus. Serangan tersebut dilakukan pada malam hari, saat para tentara berada dalam keadaan lengah. Spartacus dan kelompoknya berhasil menembus barikade dan melawan pasukan Romawi yang terkejut. Suara pertempuran menggelegar di malam yang gelap. Spartacus memimpin serangannya, berjuang dengan keberanian yang menginspirasi para gladiator dan petani di belakangnya. Dengan taktik yang terencana, mereka berhasil memukul mundur pasukan Romawi dan merebut beberapa persediaan penting. Meskipun berhasil, pertempuran ini juga mengungkapkan kekuatan dan kecerdikan Crassus. Dia segera mengirimkan pasukan cadangan untuk mengejar dan menangkap Spartacus. Setelah serangan tersebut, Spartacus menyadari bahwa mereka harus bersiap menghadapi pertempuran yang lebih besar lagi. Sukses di awal membuat beberapa gladiator merasa bahwa mereka tidak perlu lagi bersembunyi. Beberapa dari mereka mulai mendorong Spartacus untuk melawan lebih agresif dan mengambil kota-kota untuk memperluas kekuasaan mereka. Kita sudah berada di jalur kemenangan, kita bisa mengambil Roma, teriak salah satu gladiator yang bersemangat. Namun, Spartacus tahu bahwa kekuatan Romawi tidak bisa dianggap remeh. Kita harus tetap fokus pada tujuan kita, kebebasan dan hak-hak kita, bukan ambisi kekuasaan. Kita bukanlah penakluk, kita adalah pejuang untuk kebebasan. Meskipun demikian, ketegangan di antara para gladiator semakin meningkat. Beberapa dari mereka mulai meragukan kepemimpinan Spartacus. Mereka merasa bahwa serangan mereka terlalu berhati-hati dan tidak cukup agresif untuk menandingi tentara Romawi. Spartacus menghadapi tantangan untuk menjaga kesatuan di dalam kelompoknya, sekaligus mempertahankan visinya. Dia berusaha untuk menjaga komunikasi terbuka, mendengarkan pandangan dan keinginan anggotanya. Dalam sebuah pertemuan, Spartacus menegaskan, "Saya mengerti rasa frustasi kalian. Namun, kita harus bertindak dengan bijaksana. Kita tidak hanya berjuang untuk diri kita sendiri, tetapi untuk generasi masa depan yang akan mengikuti jejak kita." Dalam pencarian untuk memperkuat barisan, Spartacus dan pasukannya bergerak ke selatan, di mana mereka mendengar tentang kelompok-kelompok pemberontak lainnya yang berjuang melawan Romawi. Di antara mereka, ada sekelompok pejuang dari suku Gaul yang dikenal dengan keberanian dan keterampilan tempur mereka. Setelah perjalanan yang melelahkan, Spartacus akhirnya menemui pemimpin suku Gaul tersebut, Vercingetorix. Dalam pertemuan yang tegang, Spartacus menjelaskan perjuangan mereka dan harapan untuk membentuk aliansi. Vercingetorix, yang mengenal sejarah pertempuran melawan Romawi, melihat potensi dalam pasukan Spartacus. "Jika kita bersatu, kita bisa menghancurkan Romawi. Namun, kita harus berjuang sebagai satu kesatuan," tegas Vercingetorix. Mereka sepakat untuk berlatih bersama, saling berbagi taktik dan strategi, membentuk satu pasukan yang lebih kuat dan terlatih. Dengan tambahan pasukan baru, semangat Spartacus dan pengikutnya semakin menggelora. Mereka mulai merencanakan serangan besar-besaran terhadap kekuatan Romawi di daerah sekitarnya. Latihan bersama dengan suku Gaul membuat mereka semakin terampil dan percaya diri. Namun, tantangan baru muncul. Suku Gaul memiliki cara bertarung dan budaya yang berbeda. Beberapa gladiator merasa tidak nyaman dengan pendekatan yang lebih agresif dan liar dari pasukan Gaul. Disinilah Spartacus berperan penting untuk menjaga kerjasama dan memfasilitasi dialog antara kedua kelompok. Ketika pasukan Spartacus semakin besar dan beragam, mereka mulai menjadi ancaman serius bagi kekuasaan Romawi. Crassus, yang tidak tinggal diam, memutuskan untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Dia menyusun pasukan yang lebih besar dan lebih terlatih untuk menghancurkan pemberontakan ini. Dalam sebuah rapat strategis, Crassus bertekad untuk memimpin sendiri pasukannya ke medan perang. Sementara itu, Spartacus dan para pemimpin aliansinya merencanakan strategi untuk menghadapi serangan balasan yang akan datang. Dalam diskusi, mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya melawan tentara, tetapi juga melawan sistem yang lebih besar, yang telah menindas rakyat selama bertahun-tahun. Spartacus berbicara kepada pasukannya, mengingatkan mereka bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk kebebasan pribadi, tetapi untuk semua orang yang telah menderita di bawah kekuasaan Romawi. "Setiap dari kita adalah suara untuk mereka yang tidak dapat berbicara. Setiap luka yang kita derita adalah lambang perlawanan kita. Kita berjuang bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk martabat." Kata-kata Spartacus membangkitkan semangat juang. Dia menyadari bahwa penting untuk membangun solidaritas di antara para gladiator dan pejuang dari suku lain. Pertemuan-pertemuan rutin diadakan, di mana setiap anggota dapat berbagi cerita dan pengalaman mereka. Ini menciptakan ikatan yang kuat dan meningkatkan kepercayaan antar kelompok. Akhirnya, pertempuran yang ditunggu-tunggu tiba. Crassus, dengan pasukan yang lebih besar dan lebih baik terlatih,
bergerak maju untuk menghadapi Spartacus. Kedua pasukan bertemu di sebuah lembah yang luas, di mana suara perang menggemuruh di antara bukit. Spartacus mengatur pasukannya dengan strategi yang matang, memanfaatkan pengetahuan mereka tentang medan. Pertempuran berlangsung sengit, dengan kedua belah pihak bertempur dengan keberanian yang luar biasa. Spartacus berjuang di garis depan, menjadi simbol perlawanan, menginspirasi para pengikutnya dengan keberanian dan ketangguhannya. Namun, meskipun pertempuran tersebut dipenuhi dengan momen heroik, pasukan Spartacus akhirnya terdesak. Crassus menggunakan taktik yang cerdas, memisahkan dan mengisolasi kelompok-kelompok kecil dari pasukan Spartacus. Di tengah kekacauan, Spartacus terpaksa mengambil keputusan sulit. Dia tahu bahwa melanjutkan pertempuran ini bisa berarti kehancuran total bagi pengikutnya. "Tarik mundur," teriaknya. Meskipun hati nuraninya menjerit melawan keputusan itu, para gladiator, meskipun enggan mengikuti perintah Spartacus, mereka berjuang untuk keluar dari pertempuran yang kacau, meskipun banyak dari mereka jatuh ke tangan musuh. Kekalahan ini menghancurkan semangat banyak gladiator, tetapi Spartacus menegaskan bahwa ini bukanlah akhir. Kita mungkin kalah hari ini, tetapi kita tidak akan pernah kalah dalam semangat. Kita akan terus berjuang untuk kebebasan kita. Setelah kekalahan besar, pasukan Spartacus terpaksa bersembunyi di daerah terpencil. Rasa putus asa mulai menyelimuti para gladiator. Beberapa dari mereka mulai meragukan tujuan dan kepemimpinan Spartacus. "Kita sudah mencoba semua cara. Apalagi yang bisa kita lakukan?" salah satu gladiator bertanya. Spartacus menghadapi tantangan terbesar dalam hidupnya. Dia tahu bahwa mereka harus mengalihkan fokus mereka. Dalam sebuah pertemuan, dia mengingatkan mereka akan visi awal mereka. "Kita tidak hanya berjuang untuk diri kita sendiri, tetapi untuk semua orang yang tertindas di seluruh negeri. Kebebasan bukanlah hal yang bisa kita ambil begitu saja. Kita harus memperjuangkannya." Setelah berbulan-bulan bersembunyi, Spartacus mengumpulkan keberanian untuk bergerak lagi. Dia memutuskan untuk menjelajahi wilayah baru, berharap dapat menemukan sekutu dan sumber daya baru. Dalam perjalanan mereka mendengar tentang perpecahan di dalam Kekaisaran Romawi. Beberapa provinsi mulai menentang kekuasaan pusat, mengakibatkan ketidakpuasan yang meluas. Spartacus melihat ini sebagai peluang. Dia mengirim utusan ke daerah-daerah tersebut, menjelaskan perjuangan mereka dan mengajak mereka untuk bergabung. Dia berharap bahwa dengan membangkitkan semangat di kalangan orang-orang yang tertindas, mereka bisa membentuk kekuatan yang lebih besar. Sementara itu, konflik di dalam Romawi semakin dalam. Crassus, yang menyadari bahwa posisi kekuasaannya terancam, berusaha memperkuat kendalinya. Namun, tindakan kejamnya semakin membuat rakyat merasa tertekan, membuka pintu bagi Spartacus untuk memperluas pengaruhnya. Dengan pasukan baru dan dukungan dari kelompok-kelompok lain, Spartacus merencanakan kembali serangan ke pos-pos Romawi. Kali ini, mereka mempersiapkan diri dengan lebih baik. Spartacus mengadopsi taktik gerilya, menyerang dengan cepat dan menghilang sebelum musuh bisa merespons. Setiap kemenangan kecil mengembalikan semangat juang pasukannya. Mereka mulai merasakan kembali kekuatan dan tujuan mereka. Di antara para gladiator dan sekutu baru, ikatan persaudaraan semakin kuat. Spartacus menjadi tidak hanya seorang pemimpin, tetapi juga simbol harapan bagi semua yang melawan penindasan. "Bersiaplah untuk pertempuran selanjutnya," katanya dengan penuh semangat. "Kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak akan pernah menyerah." Setelah beberapa bulan mempersiapkan pasukannya, Spartacus mengetahui bahwa Crassus akan melakukan serangan balasan. Dalam sebuah pertemuan strategis, Spartacus merencanakan pertempuran terakhir mereka. "Ini akan menjadi pertarungan untuk kebebasan kita," katanya, menatap wajah-wajah bersemangat di sekelilingnya. Ketika pertempuran besar mendekat, ketegangan di antara pasukan semakin terasa. Mereka tahu bahwa ini bisa menjadi perjuangan hidup dan mati. Namun, semangat persatuan mengalir di antara mereka, menyatukan mereka untuk menghadapi musuh yang lebih besar. Hari pertempuran tiba, dan kedua pasukan bertemu di ladang terbuka. Suara senjata beradu dan teriakan pertempuran menggema di seluruh lembah. Spartacus memimpin di garis depan, bertarung dengan keberanian yang luar biasa, sementara pasukannya berjuang dengan semangat yang tak tergoyahkan. Namun, meskipun perjuangan yang gigih, Crassus memiliki lebih banyak pasukan dan senjata yang lebih baik. Pertarungan berlangsung sengit, dan saat Spartacus berjuang melawan para prajurit Romawi, dia merasakan bahwa dia mungkin menghadapi akhir dari perjuangan ini. Di tengah pertempuran, salah satu gladiator terjatuh, terluka parah. Melihat sahabatnya berjuang, Spartacus merasa tergerak untuk melindunginya. Dalam momen tersebut, dia berkorban untuk menyelamatkan sahabatnya, menunjukkan ketulusan dan kepemimpinan yang sebenarnya. Sementara itu, di tengah kekacauan, Spartacus berjuang melawan Crassus. Pertarungan mereka menjadi simbol dari dua kekuatan yang bertentangan, masing-masing berjuang untuk keyakinan dan tujuan mereka. Dalam momen bersejarah ini, Spartacus menyadari bahwa kebebasan bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang semua orang yang memperjuangkan hak-hak mereka. Setelah pertempuran berakhir, meskipun Spartacus dan banyak pengikutnya jatuh,
perjuangan mereka tidak sia-sia. Pesan keberanian, persatuan, dan perlawanan mereka menyebar ke seluruh penjuru, menginspirasi banyak orang untuk bangkit melawan penindasan. Walaupun dalam kekalahan, Spartacus menjadi simbol perlawanan yang tak tergoyahkan. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menginspirasi banyak orang untuk berjuang demi kebebasan dan keadilan. Di antara mereka yang terpengaruh adalah generasi baru pejuang yang mengingat namanya, menghormati keberanian dan pengorbanannya. Kisah Spartacus menjadi legenda, menggambarkan semangat perjuangan untuk kebebasan dan hak asasi manusia. Dia mungkin jatuh di medan perang, tetapi warisannya akan hidup selamanya, menjadi cahaya harapan bagi mereka yang tertindas dan terpinggirkan. Cerita Spartacus adalah kisah yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan harapan. Perjuangannya tidak hanya melawan kekuasaan Romawi, tetapi juga melawan ketidakadilan yang lebih besar. Dalam setiap momen ketegangan, keberanian, dan kebersamaan, dia menunjukkan bahwa kebebasan adalah hak yang harus diperjuangkan. Melalui pengorbanan dan tekadnya, Spartacus memberikan contoh bahwa satu orang dapat membuat perbedaan yang signifikan, bahkan dalam keadaan yang tampaknya tidak mungkin. Meskipun dia mengalami kekalahan dalam pertempuran, warisannya hidup dalam semangat dan jiwa para pengikutnya, yang terus berjuang untuk keadilan dan kebebasan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk kebebasan tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap generasi memiliki tantangan dan penindasan yang berbeda untuk dihadapi. Namun, semangat Spartacus tetap menjadi pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ketika kita bersatu, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi ketidakadilan dan menciptakan perubahan.